bukan apakah apa itu ada, tetapi yang penting apakah ada itu apa. Kesesatan kaum realisme ketika mengingkari segala sesuatu yang imateri tadi. Nafsu itu seperti anak. Kalau tidak berdosa, kata Rasulullah, orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Bukan kemaksiatan itu biasanya sulitnya di awal. Karena kata Imam fahada sa'bun 'inda man ghalabat 'alaihi umurul his. Dan ini berat bagi orang yang sekarang ini, yang tadi disuruh untuk berpikir tentang masalah macam metafisika, soal masalah-masalah kaitannya dengan gaib, itu berat kecuali orang yang sekarang ini terlindas oleh keyakinan materialistis. Ya, realisme. Kalau di dalam aliran filsafat itu ada realisme, di mana orang tidak percaya kecuali kepada suatu benda yang terlihat, yang dipanca indera. Yang tidak, maka dianggap tidak ada. Itu makanya sesuatu yang nggak ada, ya udah nggak perlu diyakini siksa kubur. Padahal yang penting bukan apakah apa itu ada, tetapi yang penting apakah ada itu apa. Ya, sekarang orang kadang-kadang segala sesuatu ya karena dia membangun ilmu pengetahuan itu di atas eksaknya atau keyakinan-keyakinan sekuler, sehingga segala sesuatu yang dia anggap tidak bisa dipanca indera itu tidak ada, padahal itu tidak benar. Tuh, sahlun inda ahlil aqli. Jadi sulit bagi orang yang membangun keyakinannya di atas keyakinan pragmatis materialistis sehingga mengikuti aliran realisme. Tapi mudah bagi orang yang sekarang ini menggunakan akal sehatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, coba ini penting buat tantangan orang-orang yang realisme itu. Faksusil qasas, kisah sejarah itu sesuatu yang sudah berlalu, yang sudah kita tidak bisa indra sekarang. La'allahum yatafakkarun, berpikir. Jadi antara sekarang ini kita itu mencari kebenaran, kemudian ada fakta, fakta itu tidak selalu bersifat empirik, tidak selalu bersifat materi. La'allahum yatafakkarun. Yang penting adalah ilmiah. Dan kesesatan kaum realisme ketika mengingkari segala sesuatu yang imateri tadi, karena berangkat tidak bisa membedakan antara sains dengan teknologi, sehingga membuahkan kebenaran itu adalah relatif. Karena di sini berbeda jauh antara teknologi yang berubah-ubah dengan sains, ilmu pengetahuan yang itu sifatnya adalah baku. Tuh. Wa minal mustas'ab ghalafatul hawa, termasuk yang paling sulit adalah kita itu terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Wa qahrun nufus, memaksa jiwa. Karena makanya di sini penting. Orang itu bisa ala biasa. Makanya segala sesuatu itu harus kita paksakan, kemudian kita biasakan, kemudian kita budayakan. Insya Allah segala sesuatunya itu akan bisa berjalan. Ya, wa qahrun nufus, karena nafsu itu seperti anak. Kalau tidak disape nyusu terus. Harus dipaksakan mereka disape. Pelan-pelan kita ganti dengan makanan yang cocok, yang selain ASI. Kalau tidak, dia akan nyusu sampai besar. Begitulah nafsu manusia. Begitulah sekarang ini wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, wa kaffu akufit tibai ani tasarruf fima yusiru. Ya, ini menahan yang sudah menjadi kesenangan
watak tabiat manusia itu sulit. Ini ya, manusia membangun wataknya itu berpuluh-puluh tahun. Yang buruk akhirnya diyakini sesuatu yang benar, diyakini sesuatu yang bermanfaat, sehingga dia akan sulit dan amat sulit kalau kita tidak pahamkan itu nggak benar, itu nggak manfaat. Itu ya. Kalau sekarang seorang masih berkutat pada ini kan bagus, itu selamatan ini kan Masya Allah, membangun silaturahmi, ngasih sedekah, bagus. Maulid Nabi itu kan bagus. Ini sulit. Dan meyakini ada manfaatnya di antara bla bla bla, sekian manfaat disampaikan. Begitu juga kemaksiatan di sekitar kita. Ada orang yang menganggap bahwa ghibah itu manfaat, sehingga terus dia akan menjalani ghibah, fitnah, namimah. Ada yang mencoba untuk membela, saya ini ngomong fakta. Lah, kalau fakta itu namanya ghibah, kalau enggak fakta namanya fitnah. Itu bedanya dalam ungkapan bahasa itu buhtan. Ada ghibah, ada ifkun, ada ghibatun, ada ifkun, ada kemudian buhtan. Kalau ghibah itu membicarakan sesuatu yang faktual, memang dia seperti itu. Kalau sekarang menceritakan apa saja yang sampai kepada kita, itu namanya ifkun. Makanya rahimallahu mar'an kafa bil mar'i isman ayuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup berdosa, kata Rasulullah, orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Wa kullu hadha yasulu 'ala al-aqil an-nadhar fi thawabihi. Bagi orang yang berakal mudah sekali melihat untung ruginya, wa raja'a aqibati, dan dia berharap daripada akibatnya, wa in syaqqa ajila, meskipun awalnya sulit. Dan tolong diperhatikan ikhwah sekalian, dalam meninggalkan keburukan, kemaksiatan itu biasanya sulitnya di awal. Karena kata Imam Ibnu Qayyim untuk dua tujuan. Tujuan yang pertama menambah besarnya pahala perjuangan. Kemudian yang kedua mengasah kesabaran. Nek ujuk-ujuk langsung bisa, nggak ada perjuangannya, nggak ada latihan kesabarannya. Nah, dari situlah nanti kita sampai pada tahapan kebiasaan. Kalau sudah menjadi biasa, budaya, udah. Contoh kecil, kita dulu kesulitan banget untuk datang berjamaah ke masjid. Kita paksakan ke masjid. Ya Allah, anak ke masjid deh. Kayaknya di rumah sholat gini-gini terus, nggak khusyuk. Anak paksakan ke masjid. Sekali, 2 kali, 4 kali, 50 kali, subhanallah, menjadi budaya. Sampai sekarang kita akhirnya kalau nggak ke masjid nggak enak. Itulah rahasia yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW. Man shalla arba'ina yawman yudriku takbiratal ihram ma'al imam kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sholat selama 40 hari menemukan takbiratul ihram bersama imam, maka ditulis 2 kebebasan, bebas dari kemunafikan dan bebas dari neraka. Itu. Jadi wa in syaqqa ajila, meskipun dia sulit di awalnya, tapi insya Allah ketika awalnya kita paksakan, kemudian kita biasakan, kemudian kita budayakan, akhirnya menjadi mudah.